Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 41. Di dalamnya ada sebuah gudang besar, menumpuk dengan banyak puing-puing, di tengah-tengah beberapa meja dan kursi, lebih dari selusin orang minum dan bermain kartu, udara dipenuhi dengan bau tersedak asap. Setiap orang lengan telanjang, tato dengan berbagai tato, wajah masing-masing tidak baik, tidak terlihat seperti orang yang baik. Chen Minran terkejut dan sadar bersembunyi di balik Lin Ming. Baru saja, pemuda yang membuka pintu menunjuk salah satu orang dengan tubuh bagian atas telanjang dan berkata kepada Chen Minran, "Dia macan tutul saudara kita." Petik 1. Leopard, saudara, Chen Minran memperkuat keberanian dan keluar dari belakang Lin Ming. Dia menatap pria dengan suara lemah. "Siapa yang menelepon saya untuk mengganggu minat saya dalam bermain kartu?" Saudara Bao berteriak degen TDK puas dan memutar kepalanya. Tapi ketika ia melihat Chen Minran, matanya melebar, mulutnya terbuka, dan rokok jatuh langsung di tanah. Indah, terlalu indah. Dia belum pernah melihat seperti wanita cantik sebagai Chen Minran. "Bos, dia putri Chen Qiang. Dia di sini hari ini untuk membayar uang tebusan." Pemuda yang membuka pintu datang ke saudara Bao dan mengatakan, "Oh," membuat saudara ini mata Bao giliran. Lalu ia menyeringai diam-diam dan berkata kepada Chen Minran, "Kecantikan, Anda tahu ayahmu telah merusak adikku, dan dia hanya orang bodoh. Dia akan hidup seperti orang bodoh di kehidupan berikutnya." Petik 1. Mata macan tutul saudara membuat Chen Minran merinding. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini bahkan untuk 1 detik. Dia hanya ingin membayar uang, menyimpan ayahnya dan segera pergi, jadi dia mengatakan langsung, "Saudara Bao, saya sudah membawa uang. Biarkan ayah saya pergi." Petik 1. Kemudian membawa saya uang. Saudara Bao tidak tampak cemas. Dia mengatakan kepada seorang pemuda untuk mengambil tas hitam dari tangan Chen Minran ini. Lalu ia membukanya dan melihat itu. Dia marah dan bertanya, "Ada apa? Apakah Anda bercanda? Apakah Anda ingin menebus orang-orang dengan uang ini?" "Itu 100.000. Chen Minran tertegun. 100.000, Beauty, Anda melamun. Anda berjanji 200.000 yuan. Apakah Anda kembali?" The Leopard saudaranya menyipitkan matanya dan ditembak tubuh Chen Minran atas dan ke bawah. "Saudara macan tutul, kami telah menyetujui 100.000. Suara Chen Minran bergetar, dan dia menyadari bahwa itu tidak baik. "Aku menyeka, kecantikan, apa yang Anda maksud adalah bahwa bos kami berbohong. Beauty, jika Anda mengatakan bahwa sekitar bos kami, kita tidak bisa tahan." Petik 1. Banyak saudara yang lebih muda berjuang untuk satu bos mereka dengan satu. Saya tidak berpikir baik itu bagi Anda untuk menakut-nakuti keindahan rakyat. Macan tutul saudara meminta semua orang untuk diam. Lalu ia menatap Chen Minran dan berkata, "Yah, selama Anda berjanji suatu kondisi, saya bisa tidak hanya melepaskan ayahmu segera, tapi juga tidak ingin uang Anda." Petik 1. Wajah Chen Minran berubah putih ketika ia mendengar itu. Dia sadar mengulurkan tangannya untuk menarik pakaian Lin Ming. Dia berbisik, "Apa yang harus saya lakukan, Lin Ming?" "Kenapa? Siapa kamu?" Kakak macan tutul ini hanya melihat bahwa Lin Ming mirip, mata jatuh pada tubuh Lin Ming. "Aku orang yang sensitif," kata Lin Ming. "Nah, maka Anda bisa keluar." Macan tutul mengerang dingin, dan ada cahaya yang tajam di matanya. "Ah, Lin Ming, tidak keluar." Chen Minran terkejut dan berkata kepada Lin Ming, "Jangan khawatir, jika Anda ingin pergi keluar, kita akan pergi keluar bersama-sama, dan kami akan mengambil ayahmu dengan kami." Lin Ming memberikan Chen Minran tampilan meyakinkan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Chen menenangkan Minran turun ketika ia menerima tampilan Lin Ming. Tampaknya bahwa selama Lin Ming ada, bahkan jika langit jatuh,
dia tidak harus khawatir tentang menjadi hit. Aku menyeka, Anda tuli, bos saya mengatakan kepada Anda untuk keluar, kau dengar aku. Banyak saudara yang lebih muda marah satu persatu, lalu menunjukkan ekspresi sengit untuk Lin Ming. Mereka juga mengambil orang-orang di tangan mereka, termasuk botol bir, bangku dan pipa baja. Melihat bahwa Chen Minran tidak takut dengan tempat kejadian, saudara macan tutul menggerutu dan tidak senang. Dalam harapannya, Chen Minran harus takut untuk berlutut dan memohon belas kasihan segera. Dia berpikir tentang hal itu dan berkata, "Oke, kalian berdua tinggal, tapi aku masih mengatakan bahwa sekarang. Selama Anda berjanji kondisi ini, saya akan melepaskan ayahmu dan aku tidak akan mau uang." "Oh, apa kondisinya?" Lin Ming bertanya dengan ringan. Brother Leopard Elder ini tidak melihat Lin Ming, tetapi langsung ke Chen Minran, senyum kipas nafsu, "Kamu melakukan wanita saya." Petik 1. Benar, wanita yang adalah Brother Leopard. Petik 1. Banyak saudara yang lebih muda segera meraung. Tempat tidur saudara Bao disebut pena lembu. Banyak wanita ingin naik ke tempat tidur saudara Bao. Petik 1. Keindahan, jadilah wanita macan tutulku, kamu bisa bahagia, gagah. Petik 1. Ledakan tawa pecah. Wajah Chen Minran malu-malu dan marah. "Diam." Dua kata tiba-tiba keluar dari mulut Lin Ming. Itu tidak terlalu keras, tetapi sepertinya setiap kata berisi kekuatan menangkap orang. Tiba-tiba, semua orang berhenti tiba-tiba. Untuk sesaat, di ruangan yang begitu besar, bahkan detak jantung bisa terdengar. "Kenapa, kamu ingin merampok wanitaku?" Kemudian Lin Ming menatap saudara Bao dengan dingin. "Sehat." Mata Leopard Brother tiba-tiba menyipit ke dalam celah, dan wajahnya menjadi sangat suram. "Aku bersihkan, anak ini makan bear heart Leopard Gal." Petik 1. Banyak adik laki-laki hanya meledak kemarahan. "Bocah, aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati." Fakiat Leopard Elder saudara itu suram, menghadapi Lin Ming dengan cara tertentu. "Ya, berlutut dan memohon belas kasihan." Petik 1. Berlutut dan mohon belas kasihan. Petik 1. Berlutut dan mohon belas kasihan. Petik 1. Sekelompok saudara kecil semua berteriak. "Haha," Lin Ming tersenyum dan menatap saudara Bao, "aku hanya memberimu 10 detik untuk memutuskan apakah akan menyerahkan ayah Minran atau tidak. Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut dan memohon mercy." 1. Aku membersihkannya. Leopard bangkit dan menghancurkan botol kaca dengan keras. Kemudian dia membidik Lin Ming dan berteriak, "Aku menghapusmu lumpuh, berani bermain dengan kakak macan tutulku, semua orang memukuli bocah ini untukku, memukulinya sampai mati." Petik 1. Wow, tiba-tiba, 10 saudara lelaki ini semua memegang teman-teman di tangan mereka, dan mereka bergegas menuju Lin Ming. Chen Minran sangat takut bahwa dia menjerit secara tidak sadar. Dia menutup matanya dan tidak berani melihatnya. Saat berikutnya, itu adalah ledakan tangisan tragis. Chen Minran segera bingung, dan kemudian membuka matanya, dia konyol. "Baru saja, saya melihat selusin orang bergegas. Sekarang mereka jatuh ke tanah dengan cara yang tidak teratur, dan mulut mereka terus berteriak. Mereka sangat malu. Dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu, mereka benar-benar berbeda." "Lin Ming, kamu," dia tidak bisa menahan kepalanya dan melihat Lin Ming dengan tak percaya. Kamu, saat ini," saudara Bao sedikit takut, suaranya bergetar, dan dia tidak bisa mengatakan kata lengkap. 2, 3, Lin Ming mengikuti. Bab 42. Saya katakan, saya meletakkannya. Petik 1. Lin Ming saudara mata dingin membuat Bao tidak galak sekali. Dalam hatinya, ia benar-benar yakin bahwa sekali Lin Ming selesai menghitung 10, ia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Macan tutul saudara segera pergi ke sebuah ruangan kecil untuk membawa keluar ayah Chen Minran ini,
yaitu Chen Qiang. Chen Qiang tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Ketika ia melihat putrinya di sini, dia tidak diragukan lagi di sarang serigala. Dia begitu takut bahwa wajahnya berubah putih. Dia berteriak, "Minran, mengapa kau di sini? Ran Awai, jangan khawatir tentang saya." Petik 1. Ayah, Chen Minran berteriak, air mata hampir semua jatuh. Dia digunakan untuk bertanya cemas dan khawatir, "Ayah, aku di sini untuk menyelamatkan Anda. Apakah Anda oke? Apakah kau terluka? Tolong aku." Kemudian, ketika Chen Qiangcai melihat pria yang telah jatuh di semua tempat, ia tidak bisa membantu tapi merasa bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, karena ia yakin bahwa putrinya tidak melakukannya. Ayah adalah oke. Namun, ia mengatakan dengan lega. Setelah itu, ia melihat Lin Ming dan meminta Chen Minran, "Ini dia, rekan saya." Chen Minran ragu-ragu sejenak dan mengatakan bahwa ia ingin mengatakan bahwa Lin Ming adalah pacarnya, tapi ia tahu bahwa ayahnya selalu orang yang tradisional dan tidak seperti dia membuat pacar terlalu dini. "Ayah," Chen Minran melanjutkan, "berkat bantuan Lin Ming hari ini, jika tidak akibatnya akan tak terbayangkan. Alih-alih menebus Anda, saya akan jatuh ke tangan ini bajingan lokal." Petik 1. Terima kasih banyak, anak muda. Terima kasih banyak. Chen Qiang segera berkat Lin Ming. Semakin dia melihat Lin Ming, semakin ia merasa bahwa Lin Ming adalah menyenangkan untuk mata. Semakin dia menatapnya, semakin ia merasa bahwa Lin Ming dan putrinya yang bisa dijelaskan cocok. Dia selalu bangga putrinya Chen Qiang. Dia tidak hanya cantik, tapi juga berpendidikan tinggi. Tentu saja, dia selalu ketat dengan putrinya. Belum lagi membiarkan dia jatuh cinta selama dia sekolah dan perguruan tinggi tahun tinggi, bahkan jika pembicaraan putrinya lebih banyak dengan teman lawan jenis, ia akan meminta bagian bawah dari masalah ini. Tapi sekarang, dari sudut pandangnya, ia merasa bahwa Lin Ming benar-benar pilihan terbaik untuk anak iparnya. Melihat mata Chen Qiang bersinar padanya, Lin Ming merasa sedikit berbulu dan terbatuk-batuk. Ia mengatakan, "Sekretaris Chen, Paman, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita pergi dari sini pertama." Petik 1. Oh, ya, mari kita pergi dari sini. Muda pria, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Saya harus membayar Anda dengan baik. Saya harus membayar Anda dengan baik. Chen Qiang, dengan tampang yang serius pada wajahnya, meninggalkan cepat dengan beberapa firasat buruk apa yang dikatakan Lin Ming. "Kakak, tunggu sebentar." Bahwa macan tutul kakak Rat dikejar untuk keluar, mengejar sisi mobil, kemudian cemas cara, "Kakak, yang Anda terima adik. Memang benar bahwa saudara Bao telah pernah melihat orang yang baik di kungfu sebagai Lin Ming. Apa yang terjadi sekarang adalah jelas." Selusin orang di sisinya, dengan orang-orang di tangan mereka, bergegas menuju Lin Ming. Seperti yang diharapkan, mereka akan mengalahkan Lin Ming mati. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa ia bisa melihat dengan jelas bagaimana Lin Ming mulai bergerak. Selusin orang di pihaknya jatuh ke tanah bersama-sama. Ia berpikir bahwa jika ia dapat memiliki kakak seperti kuat, belum lagi daerah kecil wilayah, aku takut bahwa seluruh kota Haizu akan lingkupnya pengaruh saat itu. "Pergilah." Lin Ming mengatakan satu kata secara langsung. "Kakak, aku masih agak kuat di daerah ini." "Kakak, Anda." Saudara macan tutul ini bersikeras, hanya kata-kata tiba di sini, mobil ini mulai bersiul pergi, tiba-tiba menghilang di sudut. Lin Ming mengemudi sementara Chen Qiang dan Chen Minran duduk di kursi belakang. Chen Qiang melihat Lin Ming dan berbisik kepada Chen Minran, "Minran, kolega Anda terlihat sangat baik." Petik 1. Oh. Chen Minran tidak terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, Lin Ming baru saja menyelamatkan ayahnya dari sekelompok huligan. Adalah normal untuk memujinya. Namun, Chen Qiang kemudian bertanya, "Apakah kolega Anda punya pacar?"
Ini membiarkan Chen Minran tiba-tiba sedikit memahami makna ayahnya, maka wajahnya entah kenapa merah, cara suara rendah, seharusnya tidak. Petik 1. Dia tidak tahu mengapa dia berpikir Lin Ming tidak punya pacar. Mungkin secara tidak sadar, dia tidak ingin Lin Ming punya pacar. Jangan seharusnya. Jika kamu memilikinya, kamu memilikinya. Jika kamu tidak memilikinya, kamu tidak memilikinya. Chen Qiang agak cemas. Setelah berpikir untuk sementara waktu, Chen Minran mengertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya pacar. Haha, itu bagus. Itu bagus. Chen Qiang sangat senang bahwa dia tidak bisa menahan menamparkan pahanya. Chen Minran diam, dan kemudian tidak ada cara yang baik. Ayah, Lin Ming bukan pacar, mengapa kamu begitu bahagia? Petik 1. Bocah konyol, dia tidak punya pacar. Itu menantu saya. Kata-kata Chen Qiang yang langsung dan jujur membuat Chen Minran merasa tertegun sejenak. Melihat ini, Chen Qiang menjelaskan dengan suara rendah, ayah tahu apa yang kau pikirkan. Kamu pikir ayah tradisional. Bagaimana dia bisa mengidentifikasi menantunya dengan begitu cepat? Padahal, ayah memiliki mata yang baik untuk orang-orang. Ayah bisa lihat sekilas bahwa pria muda ini baik-baik saja. Anda dapat melihat bahwa dia tampan dan memiliki semangat yang baik. Selain itu, dia adalah seorang kolega dengan Anda. Di mana Anda dapat menemukan pria muda yang cocok, apakah itu benar? Petik 1. Ayah. Wajah Chen Minran lebih merah. Haha. Sebaliknya, Chen Qiang tertawa, dan kemudian berkata kepada Lin Ming yang sedang mengemudi, Lin Ming, pulang untuk makan malam di malam hari. Anda menyelamatkan saya dari sekelompok huligan. Ini acara yang menyelamatkan jiwa. Saya harus berterima kasih sangat banyak. Petik 1. Meskipun percakapan antara ayah dan anak perempuan sengaja menurunkan suara mereka, itu masih di dalam mobil. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi diam-diam syukurlah. Ini palsu untuk mengundangnya makan malam. Memang benar percaya bahwa dia adalah menantu. Ini adalah perjamuan Hongmen. Jadi dia berkata, Paman, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan malam ini. Suatu hari. Petik 1. Segera setelah Chen Qiang mendengar ini, wajahnya tiba-tiba runtuh dan dia mengedipkan mata pada Chen Minran. Chen Minran berbalik untuk melihat keluar mobil dan berpura-pura tidak melihatnya. Ketika dia sampai di gedung Pengyu, mobil berhenti. Chen Qiang tidak sabar untuk menarik Chen Minran keluar dari mobil. Dia menariknya ke samping dan berkata dengan cemas, Putri, ayah telah memberi Anda tugas, Anda harus menyelesaikannya. Petik 1. Ayah, Chen Minran tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia tidak bisa menahan marah. Untuk mengatakan yang sebenarnya, kata Chen Qiang, ayah berpikir bahwa kolega kamu adalah menantu. Apapun metode yang kamu gunakan, kamu harus mengundangnya ke rumahku. Kalau tidak, jangan panggil aku ayah masa depan. Petik 1. Setelah itu, Chen Qiang pergi dengan Hoof. Untuk sesaat, Chen Minran tidak bisa tertawa atau menangis. Bab 43. Lin Ming, ayahku ingin mengundangmu pulang untuk makan malam di malam hari. Kamu, lalu Chen Minran hanya bisa mengatakan kepada Lin Ming, tetapi Lin Ming menyela dan berkata, kami setuju sebelum itu jika aku menyelamatkan ayahmu, aku akan pergi ke tempatmu untuk duduk. Kenapa aku pergi ke rumah ayahmu untuk makan malam sekarang? Aku tidak ingin pergi. Petik 1. Bersenandung. Chen Minran menatapnya, tetapi dia tidak dapat dijelaskan dengan malu-malu. Dia tidak bisa mendengar arti kata-kata orang ini. Dia ingin sendirian dengannya. Kemudian dia tidak punya pilihan selain mengatakan, Yah, kamu pergi ke tempat ayahku untuk makan. Setelah itu, aku akan membawamu ke tempatku untuk duduk. Itu baik-baik saja. Petik 1. Itu hampir sama. Lin Ming tersenyum. Kromosperem. Chen Minran hanya memarahi, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa mata Lin Ming tidak lagi padanya. Sebaliknya,
dia melihat keindahan indah di depan gedung Pengyu. Yah, kemana kamu terlihat? Chen Minran tiba-tiba sedikit entah kenikan. Aku melihat wanita cantik. Lin Ming terus melihat keindahan itu tanpa memutar matanya. Jangan lihat. Chen Minran tiba-tiba mencubit daging lembut Lin Ming. Yah, untuk apa kamu mencubitku? Lin Ming yang menyakitkan ini mengambil napas dingin, beberapa tak bisa berkata-kata, menghadap Chen Minran. Mereka semua adalah karyawan baru yang akan diwawancarai oleh perusahaan. Jika Anda melihat orang-orang dengan mata seperti itu, mereka akan meninggalkan kesan buruk pada perusahaan dan memengaruhi reputasi perusahaan. Chen Minran bersenandung. Hanya karena mereka adalah karyawan baru yang akan diwawancarai oleh perusahaan, saya harus melihat mereka dengan hati-hati. Lin Ming berkata dengan wajah lurus. Lihat dengan baik. Ketika kamu puas, kamu tidak harus pergi ke ayahku untuk makan malam atau duduk bersamaku di malam hari. Berdenahan pada Lin Ming, Chen Minran memasuki gedung dengan cepat. Tapi Lin Ming tertawa. Dia mengikutinya, mengguncang kepalanya dan mendesah, "Oh, itu mengerikan bagi seorang wanita untuk cemburu. Tidak menginginkannya. Lihat, wajahnya telah berubah." Petik 1. Bersenandung. Chen Minran mendengus dan pergi langsung ke lift. Lin Ming mengikutinya. Chen Minran ingin mendorongnya keluar. Sebaliknya, ia dengan cepat ditangkap oleh Lin Ming. Kemudian dia melintas dan berkata, "Oke, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya pengawal Presiden Wu sekarang. Presiden Wu ingin saya menjadi pewawancara kali ini, jadi saya hanya melihat beberapa mata." Petik 1. Chen Minran tiba-tiba menatapnya dengan takjub, "Bagaimana Anda bisa menjadi pengawal manajer umum Wu? Bukankah Anda asisten manajer umum Bai? Kapan Anda menjadi pengawal manajer umum Wu? Yah, kamu akan mencari tahu nanti. Jangan kehilangan dagumu." Lin Ming tersenyum dan terlihat misterius. "Yah, kamu tidak ingin mengatakan, dan aku tidak ingin tahu." Dengan suara ding, pintu lift terbuka, dan Chen Minran berjalan dengan cepat, lalu bergumam, "Oh, apa yang dipikirkan oleh manajer umum urusan militer di dalam hati? Bagaimana dia bisa diizinkan untuk mewawancarai sekelompok wanita cantik seperti itu satu putra warna? Apakah kamu tidak takut bahwa putra warna akan berdampak negatif pada perusahaan?" "Tidak, saya tidak bisa menonton presiden. Wu membuat keputusan yang salah. Saya harus membuat beberapa saran. Bagaimanapun, saya juga sekretaris dan asisten Presiden Wu." Petik 1. Membuat keputusan di hatinya, Chen Minran pergi ke kantor Wu Yanyi dan berkata langsung, "Tuan Wu, biarkan aku menjadi pewawancara untuk wawancara hari ini. Adapun orang lain, kurasa itu benar." Petik 1. Wu Sunyi, yang berhadapan dengan dokumen-dokumen itu, mengangkat kepalanya. Ada jejak kekhawatiran dan ketidakpuasan di matanya. Lalu dia bertanya, "Apakah kamu tahu siapa pewawancara itu?" "Ini pengawal Jenderal Wu." Mengangguk, Chen Minran kemudian berkata, "Tuan Wu, Lin Ming tidak dapat diandalkan. Dia adalah Seyunzi. Jika Anda memintanya untuk mewawancarai sekelompok wanita cantik, sulit untuk tidak meninggalkan kesan buruk pada karyawan baru. Begitu reputasi spread, itu akan mempengaruhi reputasi seluruh perusahaan." Wu Sunyi bahkan lebih bingung dan khawatir. "Kau tahu, dengan keindahan Chen Minran ini, sulit untuk tidak menarik perhatian pria. Apa yang telah tunangannya dilakukan untuk sekretaris Chen?" Berpikir ini, wajahnya tenggelam dan dia bertanya, "Sekretaris Chen, apakah ia melakukan sesuatu untuk Anda?" "Sehat." Chen Minran terpana oleh ini. Dia tidak tahan dia dan Lin Ming sudah pergi ke kamar mandi. Dia cepat-cepat menggeleng dan berkata, "Tidak, aku hanya berpikir penampilan Lin Ming seperti leceron dan tidak cocok untuk menjadi seorang pewawancara saat ini. Aku takut itu akan memiliki dampak negatif pada perusahaan." Petik 1. "Nah, Sekretaris Chen, Anda khawatir sangat wajar." Wu Sunyi tersenyum misterius dan berkata,
itu hanya karena ia adalah tipe orang yang saya membiarkan dia menjadi pewawancara saat ini. Selain itu, dia pewawancara, dan saya juga pewawancara. Di wajah saya, dia tidak akan memiliki perilaku yang berlebihan. Jadi, Sekretaris Chen, Anda dapat yakin. Petik 1. Chen Minran sedikit lega. Melihat bahwa Chen Minran akan keluar, Wu Sunyi tiba-tiba ingat sesuatu dan mengingatkan Chen Minran, omong-omong, Sekretaris Chen, pengawal saya benar-benar sedikit bejat ketika saya melihat wanita cantik, mata saya tidak bisa digeser, sehingga Anda harus khawatir tentang hal itu dan tinggal jauh dari orang ini. Petik 1. Ini, Chen Minran membuka mulutnya. Untuk sesaat, ia memiliki banyak kata-kata untuk mengatakan, tapi ia tidak tahu di mana untuk ekspor. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengangguk kepalanya. Wu, aku tahu. Lalu pergi keluar. Seperti saat wawancara pukul 2 semakin dekat dan lebih lebih calon memasuki perusahaan. Lin Ming kewalahan dengan ini. Dia diam-diam memuji bahwa wanita cantik ini tidak terlalu banyak. Oke. Dia sengaja berjalan di sekitar aula di lantai pertama, menyentuh potongan kaki panjang. Tampaknya bahwa ada lebih dari 40 keindahan. Tampaknya perusahaan istri saya adalah benar-benar terkenal. Ketika Departemen Humas ingin merekrut karyawan baru, ada begitu banyak wanita cantik, dan semua dari mereka sangat indah. Tentu saja, di mata Lin Ming, meskipun semua keindahan ini cukup bagus, mereka tidak berbeda dari istrinya Wu Sunyi oleh lebih dari satu kelas. Dan belum lagi Wu Sunyi, bahkan Bai Muyu dan Chen Minran tidak bisa cocok. Hei, datang ke sini. Petik 1. Sambil menikmati pemandangan yang indah di aula di lantai pertama, Lin Ming tiba-tiba melihat seorang wanita cantik melambai kepadanya. Tampaknya dia memiliki sesuatu untuk mencari. Anda memanggil saya. Lin Ming melihat sekeliling, dan ada banyak karyawan laki-laki melihat banyak wanita cantik. Lin Ming tidak yakin jika mereka memanggilnya. Ya, itu Anda. Petik 1. Keindahan tampak agak suka memerintah, dengan jejak ketidaksabaran dalam nada. Hei. Petik 1. Ketika ia datang untuk duduk di samping keindahan, Lin Ming mengambil beberapa lirikan lebih lanjut di dada masing-masing. Ini benar-benar sosok keindahan ini terlalu panas, dan paha ramping terlihat menakjubkan, setidaknya 1 meter panjang. Bab 44. Meskipun duduk, angka yang harus sekitar 1,75 meter dengan inspeksi visual. Untuk seorang gadis, ini jelas sosok model perempuan. Namun, segera setelah wanita cantik ini membuka mulutnya, kesan Lin Ming dirinya sangat berkurang karena ada semacam kebanggaan dingin dalam nada. Apa yang kamu kerjakan? Dia bertanya. Ketika Lin Minggang ingin mengatakan itu, wanita cantik tiba-tiba terganggu. Saya tahu jika Anda tidak mengatakannya kau bertanggung jawab atas logistik. Petik 1. Lin Ming sedikit tertegun sejenak, dan hatinya berkata, keindahan, yang mata Anda dapat melihat bahwa aku orang logistik. Tampaknya menebak apa yang dipikirkan Lin Ming. Wanita cantik kemudian berkata, kelompok Peng Yu adalah perusahaan terkenal di seluruh negeri. Anda adalah staf di sini ketika Anda begitu muda. Kamu tidak bertanggung jawab atas logistik dan pembersihan. Apa lagi yang bisa Anda lakukan? Lin Ming memutar matanya. Apa yang Anda menyebutnya? Kemudian juga tidak memiliki berapa banyak antusiasme, Cahaya bertanya. Cara Anda ngobrol terlalu kuno. Di mana saya bisa menanyakan nama saya langsung? Berikutnya, apakah Anda ingin meminta nomor telepon saya, dan kemudian Anda ingin mengundang saya untuk makan malam? Keindahan mengangkat dagunya dan berkata kepada Lin Ming, dengan wajah bangga. Lin Ming hendak kasar. Kecantikan, apakah Anda meminta saya untuk datang ke sini? Kemudian dia memutar matanya dan bertanya, baik, keindahan ini, silakan mengambil inisiatif untuk meminta saya untuk datang ke sini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Dia memandang keindahan dengan ekspresi yang menarik.
Kau pergi dan memberitahu manajer umum Wu untuk meninggalkan saya posisi Departemen Hubungan Masyarakat, sebaiknya manajer. Dia tidak akan pernah menyesal. Keindahan besar mengatakan dengan tampilan yang sangat percaya diri. Mengapa kau begitu percaya diri? Lin Ming menjerit dalam hatinya. Saya yakin karena saya memiliki kekuatan. Saya lulus dari sebuah universitas terkenal pada usia 18, dan kemudian saya bekerja di sebuah perusahaan asing. Dalam waktu singkat 1 tahun, saya dianugerahi karyawan terbaik, dan kemudian saya dipindahkan ke sebuah perusahaan atas 500 sebagai manajer. Dalam waktu singkat 3 tahun, saya membantu perusahaan untuk menegosiasikan beberapa bisnis besar. Petik 1. Oh, mengapa saya pikir Anda membual? Mari saya lihat di resume Anda. Lin Ming tidak percaya itu sangat banyak. Dia melihat resume di tangan wanita cantik ini. Kau hanya bersih logistik, dan Anda tidak seorang pewawancara. Apa kualifikasi yang Anda harus melihat resume saya? Namun wanita cantik bersenandung Lin Ming. Yah, aku tidak akan mengganggu Anda. Tiba-tiba, Lin Ming benar-benar kehilangan minat dalam wanita cantik ini. Meskipun ia terlihat sangat panas dan tampan, sikapnya terlalu buruk dan sombong. Melihat bahwa Lin Ming hendak bangun dan cuti, wanita cantik tiba-tiba menghentikannya. Hei, kau logistik bersih, tunggu sebentar, saya mengatakan kepada Anda untuk pergi ke umum Wu, apakah Anda mendengar saya? Tanda tanya petik 1. Melihat bahwa Lin Ming tidak melihat ke belakang, kemarahan keindahan juga datang. Dia berdiri dan melangkah di depan Lin Ming. Jarinya hampir memukul hidung Lin Ming. Apa sikap Anda? Apakah Anda tahu bahwa saya akan segera menjadi manajer departemen humas perusahaan? Percaya atau tidak, saya akan memecat Anda. Petik 1. Oh, aku sangat takut. Kemudian ketika Anda menjadi manajer departemen hubungan masyarakat, api saya, haha. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi haha. Setelah itu, ia mengabaikan keindahan dan langsung masuk lift dan naik ke lantai atas. Logistik bersih adalah bersih. Kualitas terlalu miskin. Wanita cantik ini sangat marah. Kemudian dia pergi ke meja depan. Anda menyebut manajer umum Wu dan mengatakan nama saya Jia Suangai. Biarkan dia mewawancarai saya terlebih dahulu. Petik 1. Tetapi meja depan menatapnya dengan aneh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Nona. Saya tidak punya hak, tetapi jika Anda ingin Tuan Wu untuk mewawancarai Anda terlebih dahulu, Anda dapat langsung ke Mer. Wu. Petik 1. Bersenandung. Keindahan mendengus, berbalik dan akan memasuki lift. Pada saat ini, lift dibuka, Chen Minran keluar, dan kemudian dia berkata kepada orang banyak, waktu wawancara telah dimulai, silakan pergi ke lantai 16 untuk wawancara. Petik 1. Di kantor, Wu Sunyi melihat setumpuk resume tebal di tangannya dan menganggukkan kepalanya dengan sering kepuasan. Dari data, setiap kandidat sangat baik. Beberapa pekerja humas senior yang telah bekerja selama bertahun-tahun, beberapa mahasiswa bermerek yang baru saja lulus, dan yang lebih penting, dari foto-foto itu, penampilan semua orang baik. Bagaimana menurut Anda? Lihat Lin Ming juga melihat setumpuk resume. Wu merokok Yi menanyakan kalimat kepadanya. Tak satu pun dari mereka yang puas. Lin Ming mengguncang kepalanya, lalu menatap Wu Yanyi, dengan sengaja menghela nafas panjang dan berkata, para kandidat ini sangat berbeda dari istriku. Petik 1. Wu Sunyi mendengus di dalam hatinya, tetapi dia masih sabar dan berkata, bahkan, foto-foto itu akan sedikit tidak akurat. Orang-orangnya tak akan berbeda. Ini benar-benar ide sebenarnya. Perusahaan telah merekrut karyawan berkali-kali sebelumnya. Orang yang sebenarnya dari setiap karyawan jauh lebih baik daripada fotonya. Tuan Wu, kandidat telah muncul. Pada saat ini, kata Chen Minran. Biarkan mereka masuk satu persatu, sama seperti kata keluar, seorang wanita cantik melangkah lebih dulu. Dia tinggi dan panas,
hanya jenis wanita cantik yang sangat ingin pria. Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi mencerahkan matanya pada pandangan pertama. Wanita cantik ini harus sangat cocok untuk rasa embrio warna ini. Tetapi ketika dia mengintip di Lin Ming secara diam-diam, dia menemukan bahwa Lin Ming bermain dengan pena dengan kepalanya. Halo, manajer umum Wu. Namaku Jia Suangai. Itu benar. Keindahan yang datang adalah satu. Lin Ming bercakap-cakap di aula di lantai pertama. Ini resume saya. Jia Suangai kemudian menyerahkan resumenya ke Wu Sunyi. Chen Minran juga diam-diam tidak puas dengan Jia Suangai. Proses wawancara asli adalah untuk pertama-tama menyerahkan resume, dan kemudian membiarkannya mengatur wawancara untuk pewawancara. Orang ini sangat baik sehingga dia hanya bergegas masuk. Tidak buruk. Setelah review singkat tentang resumenya, Wu Sunyi mengangguk dengan kepuasan, dan kemudian berkata kepada Lin Ming, pewawancara Lin, lihat juga. Petik 1. Kemudian dia menyerahkan resumenya ke Lin Ming. Pewawancara lain. Kecantikan besar Jia Suangai mendengar kata-kata Wu Sunyi, segera terpana, ini hanya memperhatikan bahwa ada seseorang yang duduk di sebelahnya. Bahkan, Wu Yanyi yang begitu menyilaukan sehingga Jia Suangai mengunci matanya segera setelah dia masuk, dan tidak memperhatikan orang lain. Meskipun Jia Suangai berpikir bahwa dia adalah salah satu yang terbaik dalam bakat dan keindahan, ia juga menolak untuk menerima jenis kecantikan lainnya. Tetapi untuk Wu Sunyi, dia diyakinkan dari lubuk hatinya. Ketika melihat pewawancara di sebelah Wu Sunyi, Jia Suangai konyol lagi. Saat berikutnya, dia berkata ke Lin Ming, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu pekerja sanitasi? Bab 45. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa, tetapi dia benar-benar sedikit penasaran, jadi dia bertanya, bagaimana Anda melihat bahwa saya berada di departemen logistik? Aku tidak berpikir kamu sudah cukup tua untuk berada di awal 20-an. Kamu bukan pekerja sanitasi. Apa yang bisa kamu lakukan? Jia Suangai melihat Lin Ming dengan jijik di matanya. Haha, Lin Ming tidak bisa menahan senyum. Kemudian matanya tersapu dengan sosok panas Jia Suangai, dan berkata dengan senyum, kecantikan, tentu saja aku memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu tergantung pada apakah Anda ingin melihatnya atau tidak. Petik 1. Melihat Lin Ming seperti ini, Jia Suangai tidak bisa mendengar implikasi Lin Ming, jadi dia segera memarahi hooligan. Kemudian dia menatap Wu Sunyi dan berkata langsung, Tuan Wu, jika Anda tidak mengusir hooligan semacam ini, saya tidak berpikir itu perlu bagi kita untuk melakukan wawancara selanjutnya. Petik 1. Wu Smoky agak tersenyum, bahkan, wawancara kami sedang berlangsung. Hanya kinerja pewawancara Lin adalah salah satu pertanyaan. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, sayangnya, kinerja Anda tidak sebagus itu pada resume Anda. Petik 1. Secara alami, dia tidak akan mengemudi Lin Ming. Wawancara ini benar-benar tujuan bagi perusahaan untuk merekrut karyawan baru. Namun, yang paling penting adalah melihat apakah ada keindahan yang dapat membuat mata Lin Ming bersinar dan menarik. Setelah mendengar ini, Lin Ming terkejut. Dia tidak berharap bahwa istrinya sangat pintar dan cepat merespons. Dia hanya berusaha menjijikkan Jia Suangai. Pada saat ini, Jia Suangai tampaknya bereaksi. Dia memang membuat beberapa kesalahan sekarang. Dia tampaknya mudah marah oleh kata-kata dan perbuatan Lin Ming. Ini benar-benar tabu profesionalnya. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya merasa bahwa mata Lin Ming tajam, seolah-olah mereka memiliki fungsi khusus perspektif. Dia dapat melihat tubuhnya secara langsung, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia merasa bahwa selama Lin Ming ada di sini sebentar, penampilannya akan sangat miskin. Jadi dia memutuskan untuk menemukan cara untuk menyingkirkan Lin Ming dulu. Memikirkannya sedikit, dia berkata kepada Wu Yanyi, Wu, terus terang berbicara, saya tidak melihat nama Penyu Group Company untuk waktu yang lama sebelum saya datang ke sini, jadi saya datang ke sini untuk melamar pekerjaan.
Tetapi saya tidak mengharapkan itu sekarang, yang disebut perusahaan grup Pengyu seperti ini. Itu tidak layak untuk saya datang. Petik 1. Oh, bagaimana kamu mengatakan itu? Wu Sunyi merasa bahwa kata-kata Jia Suangai ditujukan pada Lin Ming. Benar saja, Jia Suangai melirik Lin Ming dan kemudian berkata, berapa banyak orang yang hilang di perusahaan grup Pengyu sekarang? Bagaimana bahkan pembersih logistik dapat memenuhi syarat untuk menjadi pewawancara? Wu terkejut dengan komentar ini. Secara umum, hanya dia yang hadir. Adapun siapa pewawancara lain, pewawancara tidak harus peduli dan tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Tapi Jia Suang benar-benar melanjutkan dengan Lin Ming. Memang, selama seseorang berani berperang melawan Lin Ming, maka Lin Ming hanya 2 tahun pendidikan sekolah dasar akan muncul setiap menit. Lin Ming ragu-ragu tentang cara membuka mulutnya. Pada saat ini, dia membuka mulutnya terlebih dahulu. Wanita cantik ini, Anda tidak tahu perusahaan kami. Perusahaan kami berjongkok, naga tersembunyi. Bahkan jika itu adalah pekerja sanitasi logistik, Anda bisa menjadi pewawancara. Petik 1. Kalimat ini mengekspor, tuangkan adalah Wu merokok kecelakaan Yi untuk tinggal sebentar. Jia Suangai juga sedikit terkejut dan melihat Lin Ming. Dua orang seperti dua kacang polong tidak begitu banyak kata Lin Ming, tetapi kata-kata bahasa Inggris Lin Ming. Chen Minran acuh tak acuh. Dia telah melihat kemampuan bahasa Lin Ming sebelumnya. Saya juga tahu bahwa Korea Lin Ming sangat baik. Selain itu, ia juga telah melihat informasi dasar yang diisi oleh Lin Ming. Tentu saja, dia berpikir bahwa Lin Ming melebih-lebihkan fakta bahwa ia mahir dalam lebih dari selusin bahasa. Tampaknya orang ini benar-benar tinggal di luar negeri sejak dia masih kecil. Kemudian Wu merokok Yi juga tiba-tiba datang. Memang, dia belajar dari kakeknya Wu Songhua sejak lama bahwa Lin Ming telah tinggal di luar negeri. Pada saat itu, dia ragu. Sekarang sepertinya dia. Kalau tidak, bagaimana orang ini bisa berbicara bahasa Inggris murni? Karena itu, untuk Lin Ming berbicara bahasa Inggris murni, Wu Sunyi merasa itu adalah hal yang normal. Pada saat ini, Jia Suangai mulai berbicara lagi, dan tiba-tiba berkata kepada Lin Ming, sebagai pekerja sanitasi, Anda dapat berbicara bahasa Inggris dengan murni. Tampaknya Anda bukan orang Cina, dan Anda seharusnya tinggal di luar negeri sejak kecil. Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa wanita cantik ini bersikeras bahwa dia adalah pekerja sanitasi logistik. Dia tidak ingin menjelaskan apa-apa, jadi dia berkata, kecantikan, kamu bisa keluar sekarang. Petik 1. Apa, kamu membiarkanku keluar? Jia Suangai tiba-tiba tampak mendengar hal yang luar biasa. Matanya terbuka lebar dan penuh amarah. Dia memandang Lin Ming, ini General Manager Wu yang bertanggung jawab di sini. Benar apa Anda harus membiarkan saya keluar? Berdenahan pada Lin Ming, Jia Suangai kemudian memandang Wu Sunyi, Tuan Wu, di antara semua pewawancara, kualifikasi saya benar-benar yang terbaik. Selain itu, saya masih muda, cantik dan kompeten untuk posisi manajer hubungan masyarakat, yaitu lebih dari cukup. Petik 1. Memang benar bahwa Wu Sunyi berpikir Jia Suangai sangat baik dalam semua aspek, tetapi satu-satunya hal yang membuatnya ragu-ragu adalah bahwa Lin Ming tampaknya tidak menunjukkan minat pada Jia Suangai. Melihat Wu Sunyi ragu-ragu, Jia Suangai menunjukkan tampilan yang sangat percaya diri dan berkata, Tuan Wu, saya tidak memuji diri sendiri. Saya dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun di seluruh perusahaan grup Pengyu yang dapat menandingi saya dalam hal bahasa. Saya mahir dalam bahasa 6 negara, dan saya juga dapat berbicara bahasa dari 5 negara lainnya. Dalam hal komunikasi internasional, saya dapat berkomunikasi dengan bebas. Oleh karena itu, saya benar-benar kompeten untuk posisi manajer PR perusahaan. Tentu saja, saya punya premis lain. Tampaknya dia telah menjadi manajer hubungan masyarakat perusahaan,
Jia Suangai mulai berbicara tentang kondisi, premisnya adalah dia. Petik 1. Dia menunjuk ke Lin Ming, aku tidak ingin melihatnya sebagai pewawancara, setidaknya bukan untukku. Petik 1. Yah, aku benar-benar menganggap diriku sebagai manajer PR perusahaan. Jangan lupa bahwa kamu masih wawancara. Chen Minran tidak bisa menahan huming. Yah, Tuan Wu, itu jelas merupakan sukacita besar bagi perusahaan bahwa Anda dapat merekrut saya untuk menjadi manajer hubungan masyarakat. Saya tidak bertanya terlalu banyak. Petik 1. Jia Suangai berpikir bahwa Wu Yanyi tidak punya alasan untuk tidak setuju, karena dia berpikir bahwa Lin Ming tidak luar biasa. Bersenandung. Pada saat ini, Lin Ming mendengus dingin dan berkata, apakah Anda pikir Anda pandai menguasai bahasa 6 negara? Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai manajer Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan. Saya mulai berbicara tentang kondisi. Petik 1. Jia Suangai marah dengan Lin Ming. Bab 46. Dia segera berteriak pada Lin Ming, mahir dalam bahasa 6 negara tidak terlalu baik. Maka Anda dapat memberitahu saya bagaimana menjadi mahir. Anda juga dapat pergi ke perusahaan dan perusahaan utama untuk mengetahui apakah ada yang mahir dalam 6 bahasa, apalagi 6, bahkan 3 atau 4 juga. Apakah ada orang di seluruh kelompok Pengyu mahir dalam 6 bahasa? Saya dapat mengatakan pasti bahwa tidak ada. Saya mahir dalam bahasa 6 negara, dan saya dapat berbicara bahasa negara lain juga. Saya tidak terlalu pandai dalam hal itu. Maka Anda dapat memberitahu saya siapa yang lebih baik dari saya. Petik 1. Jia Suangai berteriak di Lin Ming, dan wajahnya menjadi merah. Sebagai seorang anak, dia adalah putri surga. Dia dipuji dan dibesarkan. Dia mahir dalam 6 bahasa, tetapi Lin Ming mengatakan bahwa dia tidak terlalu kuat. Bagaimana dia bisa menanggung kemarahan di hatinya? Wu Yanyi tidak berbicara. Dia benar-benar berpikir Jia Suangai kuat, dan dia mahir dalam 4 bahasa. Tentu saja, jumlah bahasa yang mahir tidak berarti bahwa kemampuan komprehensif seseorang sangat kuat, tetapi juga merupakan manifestasi dari kemampuan seseorang. Pada saat yang sama, dia sangat terdiam bagi Lin Ming di hatinya. Dia tidak terlalu mahir dalam 6 bahasa. Bagaimana dia bisa mahir? Dia berpikir bahwa Lin Ming jelas sengaja membuat segalanya sulit bagi Jia Suangai. Di dalam hatinya, dia telah membuat keputusan bahwa Jia Suangai benar-benar memenuhi syarat untuk posisi manajer public relations. Adapun jijik Lin Ming untuk Jia Suangai, dia juga lega. Anda tahu, Jia Suangai adalah orang yang diwawancarai pertama. Akan ada yang lebih baik di belakang. Dia tidak percaya. Lin Ming tidak menyukai mereka. Hanya ketika dia ingin membuat keputusannya diketahui, dia tiba-tiba mendengar Lin Ming berbicara. Dia hampir ingin mengemudi Lin Ming. Dia mendengar nada guru Lin Ming terhadap murid-muridnya dan berkata kepada Jia Suangai, karena kamu begitu kuat, aku akan menguji kamu. Petik 1. Wawancara Lin, ayolah. Wu Yanyi tidak bisa membantu menyela dan berkata, saya memutuskan bahwa Jia Suangai dapat memenuhi syarat untuk posisi manajer public relations. Petik 1. Tuan Wu, keputusanmu terlalu tergesa-gesa. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Kamu tahu, manajer Departemen Hubungan Masyarakat adalah posisi yang sangat penting. Kamu harus berhati-hati dan berhati-hati. Dia bilang dia sangat kuat, siapa yang tahu apakah itu benar atau salah. Petik 1. Kamu, Wu fumigasi sejenak. Hun, Jia Suangai hampir memarahi Lin Ming secara langsung. Dia tidak pernah begitu marah. Dia merasa bahwa semua kemarahan hidupnya telah keluar hari ini. Dia mendengus, apakah Anda menguji saya? Jika saya mahir dalam 6 bahasa, Anda akan dapat berbicara bahasa Inggris. Bagaimana Anda bisa menguji saya dan berbicara kata-kata besar? Anda tidak akan takut tergagap oleh angin. Nyanyikan lagu Korea dulu. Lin Ming berkata dengan ringan. Sehat.
Jia Suangai terkejut ketika mendengar ini. Lin Ming sebenarnya mengatakannya dalam bahasa Korea. Orang ini, dia, bagaimana mungkin dia bisa berbicara bahasa Korea dan berbicara dengan kemurnian yang sama? Wu Sunyi akhirnya sedikit terkejut dan menatap Lin Ming. Alasan mengapa saya dapat berbicara bahasa Inggris murni? Jika saya berbicara di masa lalu, ada apa dengan Korea? Bukankah dia mengatakan dia hanya di sekolah dasar selama 2 tahun? Tiba-tiba, Wu Sunyi merasa bahwa dia tidak bisa mengerti Lin Ming. Kenapa, tidak bisakah kamu bernyanyi? Lin Ming menatap Jia Suangai dengan senyum yang menarik di mulutnya. Bersenandung. Jia Suangai kembali, mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan menyanyikan lagu Korea. Setelah menyanyikan lagu Korea, Wu tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan. Meskipun sedikit tidak puas dengan intrusi Jia Suangai baru saja, Chen Minran masih sedikit terkesan dengan kemampuan bernyanyi Jia Suangai, dan dia tidak bisa menahan bertepuk tangan. Tetapi Lin Ming sangat acuh tak acuh, sedikit mengangguk. Korea hampir lulus. Petik 1. Pada saat ini, Jia Suangai tidak bisa mengatakan apa-apa untuk diselesaikan. Memang, dalam hal Korea, dia pikir Lin Ming benar-benar berbicara jauh lebih baik daripada dia. Namun, dia tidak berpikir bahwa Lin Ming mahir dalam bahasa ketiga selain bahasa Inggris dan Korea. Dia memandang Lin Ming secara provokatif dan berkata, "Datang dengan pertanyaan itu, katakan saja aku. Jika kamu bisa mengujinya, aku akan." Sejenak, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan, karena dia pikir itu tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengecewakannya. Kecuali jika Lin Ming juga mahir dalam 6 bahasa, atau bahkan lebih. Tetapi menurutnya, itu benar-benar mustahil. Anda tahu, dia berpikir bahwa Lin Ming, yang berusia awal 20-an, sangat baik dalam bahasa Inggris dan Korea. Jadi, bahkan jika Lin Ming mulai belajar bahasa dari ibunya, dia tidak bisa mahir dalam 6 bahasa. Bagaimana denganmu? Lin Ming menatap Jia Suangai dengan sentuhan minat di mulutnya. Bersenandung. Jia Suangai mendengus, kamu tidak bisa mengujinya. Tidak masalah jika aku tidak mengatakannya. Petik 1. Itu belum tentu. Jika kamu benar-benar dikalahkan olehku. Lin Ming tersenyum. Jia Suangai tidak bisa tidak marah. Dia berkata, jika Anda dapat mengujinya, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 1. Oh, maafkan saya. Aku tidak tertarik padamu. Jika saya gagal, saya hanya ingin Anda keluar dari kantor ini. Kamu, Jia Suangai mengambil napas dalam-dalam dan berkata, oke, jika kamu benar-benar mengecewakanku, aku tidak bisa tinggal di sini. Namun, jika kamu tidak mengecewakanku, kamu akan pergi keluar dan meninggalkan Pengyu Group Company. Setelah saya menjadi manajer hubungan masyarakat, saya benar-benar tidak ingin melihat Anda. Petik 1. Yah, karena sudah menetap, aku akan datang dengan pertanyaan kedua dan membaca puisi Rusia. Petik 1. Segera setelah kata-kata keluar, Wu Sunyi hampir menundukkan mereka. Lin Ming sebenarnya mengatakannya dalam bahasa Rusia. Pada saat ini, Wu Sunyi benar-benar bingung. Dia memandang Lin Ming seolah-olah dia ingin masuk ke dalam pikirannya dan melihat apa yang ada di dalam dirinya. Karena, tiba-tiba dia merasa bahwa Lin Ming sangat misterius. Saya dapat berbicara bahasa Inggris, Korea dan Inggris, dan semuanya sangat murni. Bisakah saya mempelajarinya setelah hanya 2 tahun di sekolah dasar? Wu Sunyi hampir tidak bisa membantu tetapi berteriak pada Lin Ming. Pada saat ini, Chen Minran tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia telah mendengar Lin Ming berbicara bahasa Inggris dan Korea sebelumnya, jadi dia tidak terkejut. Tetapi sebuah kalimat dalam bahasa Rusia berbeda, yang mungkin menunjukkan bahwa informasi dasar Lin Ming diisi sebelumnya adalah benar. Apakah orang ini benar-benar mahir dalam bahasa lebih dari selusin negara? Chen Minran merasa seperti sedang bermimpi dan secara tidak sadar menyangkal jawabannya. Melihat Jia Suangai memandang dirinya sendiri dengan takjub,
Lin Ming berkata sambil tersenyum, tidak bisakah puisi Rusia? Haruskah aku membaca satu? Aku akan, Jia Suangai tergagap dan mengangguk tanpa sadar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin orang ini benar-benar bisa mahir dalam 6 bahasa. Tetapi kemudian dia memutuskan, cara rahasia yang kuat, tidak mungkin, dia tidak bisa mahir dalam 6 bahasa, benar-benar mustahil, ia mahir dalam 4 bahasa sudah menjadi puncak. Kemudian, Jia Suangai membacakan puisi Rusia. Setelah mendengarkan, Lin Ming menggelengkan kepalanya dan mengangguk seolah-olah dia adalah seorang guru. Dia berkomentar, apa yang Anda katakan dalam bahasa Rusia tidak murni, tetapi jika Anda bisa menyelesaikannya, Anda hampir tidak bisa melewatinya. Petik 1. Bab 47. Jia Suangai tidak bisa mengatakan apa-apa untuk diselesaikan, karena Lin Ming mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia benar-benar mahir dalam bahasa Rusia, tidak ada hubungan yang diperlukan antara kemurniannya dan kemahirannya. Jika dia bukan bahasa ibunya, dia akan memiliki aksen lebih atau kurang. Tapi dia tidak bisa mengerti. Lin Ming mengatakan bahwa dia tidak memiliki aksen sama sekali. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Ming terpaksa belajar dan berlatih karena dia masih kecil? Dia tidak tahu seberapa banyak penderitaan yang dia derita sebelum dia memiliki efek seperti itu hari ini. Pada saat ini, Jia Suangai merasa bahwa Lin Ming mahir dalam 4 bahasa, tetapi dia merasa entah kenapa Lin Ming tidak akan benar-benar mahir dalam 6 bahasa. Selanjutnya, ketika Lin Ming mengujinya dalam bahasa 3 kerajaan lainnya, meskipun dia tidak ingin mengakuinya, faktanya sudah ada di depannya, dan dia harus mengakuinya. Meski luar biasa, Lin Ming benar-benar mahir dalam 6 bahasa. Setelah menenangkan, Jia Suangai menghela nafas ke Lin Ming, saya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di seluruh perusahaan grup Pengyu yang mahir dalam 6 bahasa, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda mahir dalam 6 bahasa. Ini sangat menakjubkan. Petik 1. Dia melihat Lin Ming dengan mata terbakar. Dia sepertinya ingin tahu mengapa Lin Ming mahir dalam 6 bahasa dan berada di awal 20-an. Pada saat ini, dia secara alami tahu bahwa dengan kemampuan Lin Ming, bagaimana mungkin bahwa layanan belakang perusahaan terlibat dalam kebersihan. Wajahnya tiba-tiba menjadi panas dan dia merasa sedikit malu karena visinya yang salah. Tapi kemudian, dia lega bahwa Lin Ming sangat muda, dan itu normal baginya untuk memalingkan muka. Lin, pewawancara. Nada uang Jia Suangai sedikit lebih hormat dan berkata, karena Anda juga mahir dalam 6 bahasa, kita terikat. Lalu dia menatap Wu Sunyi dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wu, apakah sudah waktunya untuk bersiap-siap untuk karyawan baru? Oh, melihat Jia Suangai membuka mulutnya untuk dirinya sendiri, Wu Sunyi keluar dari kejutan dan keraguan. Setelah menenangkan, dia berkata, selamat datang. Tunggu sebentar. Lin Ming menyela dan berkata kepada Jia Suangai, siapa yang menyuruhmu menggambar denganku? Apa? Jangan, kamu, Jia Suangai segera menyadari sesuatu dan segera menatap Lin Ming dengan ngeri. Aku akan memberimu pertanyaan terakhir. Oke, berhenti bicara, Jia Suangai segera menyela Lin Ming, karena segera setelah Lin Ming membuka mulutnya, dia kalah. Dia tidak tahu bahasa mana Lin Ming berbicara. Itu jelas merupakan kegagalan pertama dalam hidupnya. Dia tidak pernah kalah, tapi sekarang, dia kalah dari Lin Ming. Aku tersesat. Akhirnya, Jia Suangai meremas 3 kata dari giginya, dan kemudian tiba-tiba berkata, meskipun saya kalah, saya memutuskan untuk bergabung dengan Pengyu Group. Petik 1. Kemudian dia memandang Wu Yanyi dengan tegas, manajer umum Wu, ini melanggar apa yang saya katakan sekarang, jadi saya tidak dapat mengambil posisi manajer hubungan masyarakat. Namun, saya masih ingin bergabung dengan Pengyu Group Company. General Manager Wu dapat mengaturnya posisi bagi saya, bahkan membersihkan. Petik 1. Yah, kamu harus bertanya pada pewawancara untuk pendapatnya. Setelah keraguan sesaat,
Hati Wu Sunyi tiba-tiba bergerak, karena dia melihat sesuatu dari mata Jia Suangai memandang Lin Ming. Alasan mengapa Jia Suangai membuat permintaan seperti itu mungkin terkait dengan Lin Ming. Oh, aku minta maaf. Aku bersedia menerima kekalahan. Lin Ming berkata secara langsung, Anda tidak dapat bergabung dengan Pengkiu Group Company dan menjadi anggota perusahaan. Petik 1. Kamu, Jia Suangai tidak bisa membantu tetapi marah lagi. Dia tiba-tiba berjalan ke Lin Ming dan berkata, Lin Ming, aku tidak akan menyerah. Tunggu dan lihat, aku akan bergabung dengan grup Pengyu. Petik 1. Kamu tidak harus melakukannya. Lin Ming terdiam. Jia Suangai tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin tahu kenapa? Aku, Lin Ming hanya ingin mengatakan, tidak ingin tahu. Tetapi Jia Suangai segera berkata, karena aku naksir kamu, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Petik 1. Lin Ming terdiam sejenak. Sehat. Saya tidak berharap hal-hal akan berbalik seperti ini. Wu Sunyi sangat senang. Dia pikir Jia Suangai tidak suka Lin Ming sama sekali karena dia membenci Lin Ming. Tanpa diduga, dia frustrasi oleh Lin Ming dan berubah pikiran. Hal yang baik. Hal yang hebat. Wu Sunyi hampir senang tertawa, tetapi dengan wajah serius, dia berkata kepada Jia Suangai, Jia Suangai, Anda dapat mengejar karyawan kami, tetapi tolong jangan main-main dengan saya. Petik 1. Tuan Wu, kamu bisa yakin bahwa aku punya ide bagus. Setelah mengatakan ini, Jia Suangai tersenyum di Lin Ming, aku akan kembali padamu besok. Petik 1. Busy. Apa yang kamu cari? Apakah aku mengenalmu dengan baik? Lin Ming memutar matanya, tetapi sebelum dia menyelesaikan hukumannya, istri Jia Suang sudah menyentuh, dan dia tidak tahu apakah dia mendengar kalimat Lin Ming. Wawancara selanjutnya berjalan dengan baik. Lin Ming tidak memiliki cukup mata. Satu pewawancara lebih baik dari yang lain, dan penampilannya juga lebih baik daripada yang lain. Dan masing-masing memiliki bakatnya sendiri, seperti bermain piano, catur, kaligrafi, dan lukisan. Hampir setiap orang memiliki spesialisasi sendiri. Namun, Lin Ming merasa kasihan bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Bai Muyu dan Chen Minran, dan minat mereka sangat berkurang, bahkan kurang dari Jia Suangai, dan tunangannya Wu Sunyi, tak perlu dikatakan. Setelah wawancara, saatnya untuk pulang kerja. Lin Ming, lihat daftar ini lagi. Jika Anda mengonfirmasi, Anda akan mengirimkan hasil wawancara besok. Wu Sunyi berharap untuk Chen Minran memilah daftar, diserahkan ke Lin Ming di depan. Yah, itu tidak buruk. Aku akan mengambil 10 orang. Tapi Lin Ming tidak menunjukkan banyak minat. Sekretaris Chen, kamu pergi dulu. Setelah membiarkan Chen Minran keluar, wajah Wu Sunyi datar. Dia berkata, ini masalah besar bagi perusahaan untuk mempekerjakan karyawan jika itu adalah camilan yang baik. Petik 1. Lin Ming tersenyum di Wu Yanyi. Meskipun semua dari 10 karyawan ini sangat baik, tidak ada dari mereka yang bisa menandingi Anda. Mereka bahkan kurang dari 1/10 dari Anda. Bagaimana saya bisa mendapatkan hati? Serius, ini perusahaannya. Wajah Wu Sunyi tenggelam. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lin Ming mengangkat bahu. Wu Sunyi tiba-tiba sedikit tidak berdaya, tetapi tiba-tiba sedikit mengepalkan tangan yang dilanjutkan Jia Suangai. Oh, benar, Wu Yanyi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian bertanya pada Lin Ming, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya memiliki 2 tahun sekolah dasar, bagaimana kamu bisa menguasai 7 bahasa? Aku bisa memberitahumu, hanya, kata Lin Ming sambil tersenyum, selama kamu membiarkanku masuk ke kamarmu malam ini. Petik 1. Kamu, wajah Wu Sunyi sangat biru. Awalnya, dia terkejut dan terkesan bahwa Lin Ming dapat berbicara 7 bahasa. Namun, setelah kalimat ini keluar, sedikit bantuan untuk Lin Minggang menghilang. Istri, kemana kamu ingin pergi? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi terlihat dirugikan. Dia menangis,
Aku tidak ingin melakukan apapun di kamarmu. Aku hanya ingin melihatnya. Petik 1. Lakukan lamunanmu. Aku tidak peduli apa yang kamu inginkan. Kamarku, kamu tidak diizinkan masuk bersenandung. Wu Sunyi pergi dengan wajah marah. Bab 48. Kemudian, Lin Ming juga berjalan keluar dari kantor. Pada saat ini, Chen Minran datang berhadapan muka dan tampak sangat marah. Dia bersenandung dan berkata kepada Lin Ming, "Kamu sangat bangga sekarang." Petik 1. Yah, apa yang aku banggakan? Sejenak, Lin Ming bingung dengan kata-kata Chen Minran yang tiba-tiba. Chen Minran bersenua, Anda menunjukkan kemampuan bahasa Anda di depan manajer umum Wu. Anda telah berhasil menarik perhatian manajer umum Wu. Kemudian manajer umum meninggalkan Anda sendirian. Apakah Anda tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Presiden Wu telah meninggalkan karyawan perusahaan sendirian, dan dia masih seorang karyawan pria? Yah, tidak ada yang bisa dibanggakan. Lin Ming terdiam sejenak. Kemudian dia tampak sangat percaya diri dan berkata, "Selain itu, dengan kemampuan saya, itu normal bagi manajer umum Wu untuk meninggalkan saya sendirian. Selain itu, mungkin dalam waktu dekat, Wu akan jatuh cinta padaku." Petik 1. Apakah Pak Wu jatuh cinta padamu? Chen Minran tertegun. Maka dia tidak bisa menahan tertawa. Dia tidak bisa menahan tertawa. Dia menyeka air matanya dan berkata, "Oh, aku akan dibunuh olehmu. Saya akan memberitahu Anda, hal terakhir yang disukai Presiden Wu adalah Anda. Jadi, bahkan jika semua orang di dunia sudah mati, manajer umum Wu tidak bisa jatuh cinta padamu. Jika Anda tidak jatuh cinta, saya khawatir Anda tidak menyukainya sama sekali." Lin Ming terdiam sebentar. Dari sikap Wu Sunyi saat ini terhadapnya, memang benar. Namun, dia tidak percaya pada kejahatan ini. Dia tampan, berbakat, dan maha kuasa. Jika dia tidak percaya pada Wu, dia tidak akan jatuh cinta padanya. Melihat keinginan Lin Ming untuk mencoba, Chen Minran terkejut karena dia berpikir tentang adegan ketika Lin Ming mencium Bai Muyu. Orang ini tidak ingin melakukan ini pada Wu Sunyi. Sebaliknya, Chen Minran agak khawatir tentang dia dan mengingatkannya, "Lin Ming, meskipun General Manager Wu dan General Manager Bai memiliki hubungan yang baik, kepribadian mereka benar-benar berlawanan. Jika Anda berani melakukan itu kepada General Manager Bai, Anda dapat melakukan sesuatu yang istimewa untuk manajer umum Wu. Saya yakin Pak Wu pasti akan membunuhmu pertama kali." Petik 1. Kamu melebih-lebihkan, Lin Ming tidak peduli. Wu selalu tidak akan melakukan apa-apa padaku. Melihat Chen Minran harus mengatakan sesuatu lagi, kata Lin Ming sambil tersenyum, "Yah, aku sudah mewawancarai sepanjang hari-hari ini. Aku sudah lapar. Ayo pergi ke rumahmu untuk makan malam." Petik 1. Sambil menarik Chen Minran keluar dari gedung, dia berkata, "Masakan saya masih sangat baik. Ketika tiba saatnya, Anda akan memiliki selera masakan saya yang baik dan Anda akan penuh pujian." Petik 1. Chen Minran tidak bisa menahan tertawa lagi. "Lupakan. Aku tidak berpikir kamu bisa memasak. Kurasa kau bahkan sudah berada di dapur." Petik 1. Jangan menyesal nanti, kata Lin Ming. Melihat ini, Chen Minran sedikit terkejut sesaat. Dia berkata diam-diam, "Bisakah orang ini benar-benar memasak?" Lalu dia langsung menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Lin Ming berada di dapur, bahkan jika dia bisa memasak, dia tidak akan sebagus ayahnya. Belum lagi keterampilan memasak ayahnya, bahkan miliknya sendiri. Dua orang naik mobil, Lin Ming drive, dan mobil berkaitan. Namun, mereka tidak mengetahuinya. Wu Yanyi melihat pemandangan itu ketika mereka naik bus. 10 menit kemudian, Chen Minran mengambil rumah Lin Ming. Melihat kedatangan Lin Ming, Chen Qiang tidak tahu betapa bahagianya dia. Dia bahkan lebih bahagia daripada melihat putranya sendiri. Ini membuat Chen Minran sedikit terdiam. Untuk sesaat, dia sedikit cemburu. Ayolah,
duduk saja dan buat rumahmu." Chen Qiang sangat antusias sehingga dia bertanya pada Lin Ming untuk duduk. Dia segera membuat teh dan mengeluarkan permen buah dan biskuit untuk menyambut Lin Ming. Kemudian dia memberitahu Chen Minran, "Minran, kamu pergi ke dapur untuk memasak. Ayah ingin mengobrol dengan Xiao Ming. Jika Anda memiliki orang luar, Anda tidak ingin anak perempuan." Petik 1. Chen Minran tidak bisa membantu bersenandung, tapi tanpa berkata apa-apa, ia pergi ke dapur untuk memasak. "Xiao Ming, siapa lagi yang dalam keluarga Anda? Apa yang orang tua Anda lakukan?" Petik 1. "Oh, saya pikir Anda dapat bekerja di sebuah perusahaan besar seperti kelompok Pengyu ketika Anda masih muda. Universitas mana yang Anda lulus dari?" Petik 2. Pertanyaan antusias Chen Qiang membuat Lin Ming membuka mulutnya beberapa kali, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Chen Qiang telah meminta lebih dari selusin pertanyaan berturut-turut. "Nah, Paman, aku akan pergi ke dapur dan bantuan Minran." Akhirnya, dahi Lin Ming hendak keringat, sehingga ia bangkit dengan cepat. Tanpa menunggu Chen Qiang untuk berbicara, ia menyelinap ke dapur. Chen Qiang tertegun. Lalu ia bereaksi. Lalu ia pergi ke dapur dan berkata kepada Lin Ming, "Xiao Ming, Anda seorang tamu. Bagaimana Anda bisa memasak? Datang ke ruang tamu dan ngobrol baik dengan pamanmu." Petik 1. "Nah, Paman, itu oke. Saya bisa memasak, dan sangat lezat." Lin Ming sudah memotong sayuran. "Oh, anak ini sangat baik. Semakin ia terlihat, semakin dia suka. Dia bisa memasak." Petik 1. Chen Qiang tidak bersikeras membiarkan Lin Ming keluar lagi. Dia melihat putrinya Chen Minran dan Lin Ming dan terasa bahwa mereka adalah pasangan yang baik. Dia tidak peduli apakah Lin Ming bisa memasak atau tidak, karena menurut pendapatnya, alasan mengapa Lin Ming bersikeras membantu di dapur harus keluar dari kasihnya bagi Chen Minran. Kemudian ia keluar dari dapur. "Nah, jangan lakukan itu. Biarkan aku melakukannya." Meskipun ia adalah di dapur, jantung Chen Minran adalah dalam dua orang di ruang tamu. Dia mendengar pertanyaan ayahnya jelas. Jadi, dia tahu bahwa Lin Ming datang ke sini untuk bersembunyi dari ayahnya. Selain itu, dia tidak ingin Lin Ming untuk membantunya di dapur. Dia merasa bahwa Lin Ming harus lebih membantu. Tapi saat berikutnya, dia tidak bisa membantu tampak terkejut. Karena, Lin Ming sudah memotong daging, dudel-dudel, suara pemotongan helikopter pada suara memotong papan, tidak tinggi atau rendah, tidak cepat atau lambat, seolah-olah itu telah waktunya. Tidak apa. Ketebalan setiap irisan daging dipotong adalah sama. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa potong dan menempatkan mereka di tangannya untuk perbandingan. Benar saja, ketebalan tidak buruk. Oh, Tuhan, pekerjaan pisau ini menakjubkan. Ini lebih kuat daripada dewa dapur di film dan drama TV. Kemudian Chen Minran tidak bisa membantu berseru. "Sekarang percaya saya bisa memasak." Lin Ming tersenyum. Kata Chen Minran curiga, keterampilan dao yang baik tidak berarti memasak lezat. Petik 1. Dia tidak berpikir begitu. Sebelum Lin Ming bisa mengalahkan selusin hooligan dan bajingan dalam sekejap, ia bisa melihat bahwa Lin Ming harus berlatih kungfu, dan itu nyata kungfu, kinerja tidak mencolok. Sekarang dia telah berlatih kungfu dan pandai memotong sayuran, dia merasa normal. "Ya, saya akan menunjukkan sebentar." Lin Ming sangat percaya diri, kemampuan saya memasak tidak sebanding dengan koki top. Petik 1. Pufci, Chen Minran tidak bisa membantu tertawa. "Ada cara yang baik, hanya bermegah Anda keterampilan yang baik pisau, Anda meniup sapi ke surga. Saya melihat kemampuan lain yang tidak sangat kuat, keterampilan membual, tetapi lebih dan lebih kuat." Petik 1. Bab 49. Saya akan melihat apakah saya menyombongkan diri. Jadi Lin Ming berhenti berbicara omong kosong dan mulai memasak.
Yang pertama adalah irisan daging goreng. Dari postur memasak seseorang, kita dapat melihat apakah dia benar-benar bisa memasak dan apakah dia benar-benar koki yang baik. Chen Minran terlihat sangat serius. Dia tidak bisa tidak terkejut melihat ini. Dari gaya dan aksi memasak Lin Ming, dia dapat melihat bahwa Lin Ming benar-benar tahu cara memasak. Aduk goreng, letakkan bumbu, kuasai panasnya. Pada pendapat Chen Minran, tindakan Lin Ming semuanya dalam sekali jalan. Tidak ada kekacauan di tengah. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa Lin Ming tidak memasak, tetapi menyelesaikan karya seni. Dan pada saat yang sama, aroma keluar, semakin kaya, dan segera memenuhi seluruh dapur. Ya Tuhan, baunya enak. Chen Minran biasanya memasak sendiri dan dapat menggoreng irisan daging. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa irisan daging goreng yang sederhana dapat menghasilkan rasa yang kuat. Chen Minran tidak bisa menahannya. Dia merogoh pot secara sadar dan ingin mencicipi sepotong daging. Tetapi saat berikutnya, segera setelah tangan Chen Minran meraih ke dalam panci, ledakan udara panas menyiramnya dan memintanya untuk mengambilnya kembali. Sangat harum bahwa kamu tidak bisa menahannya. Melihat ini, Lin Ming tersenyum dan mengingatkan, tetapi jangan khawatir, berhati-hatilah untuk membakar tangan Anda. Petik 1. Kemudian wajah Chen Minran memerah. Memang, dia merasa bahwa dia terlalu memalukan. Apakah dia terburu-buru? Dia tidak bisa memakannya. Pada saat ini, ketika daging goreng keluar dari pot, Chen Minran tidak bisa menahannya. Dia segera mengambil sepotong daging dengan sumpitnya, meniup 1 atau 2 seteguk, dan kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Ya Tuhan, itu lezat. Dalam sekejap, mata Chen Minran menyala. Ini irisan daging goreng yang sederhana. Chen Minran tidak bisa mengerti mengapa Lin Ming bisa menggorengnya dengan sangat baik. Dan dia menonton seluruh proses barusan, dan dia merasa bahwa jika dia diizinkan untuk menggoreng sekarang, dia bisa menggorengnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menggoreng rasa Lin Ming. Baru saja, Lin Ming mengatakan bahwa keterampilan memasaknya lebih rendah daripada koki top, dan dia juga menertawakan Lin Ming, berpikir bahwa Lin Ming telah meniup langit ke langit. Tapi sekarang, ternyata Lin Ming tidak sombong, dan pendapat Chen Minran, keterampilan memasak Lin Ming tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang koki top. Ini lebih dari selusin atau 20 koki top. Dari keterampilan dao yang luar biasa Lin Minggang dan keterampilan memasak yang luar biasa, Chen Minran merasa bahwa Lin Ming adalah dapur-dapur. Sumpit Chen Minran harus dipotong. Kali ini, dia harus memasukkan beberapa bagian ke mulutnya untuk bersenang-senang. Tetapi Lin Ming menghentikannya dan berkata, "Hei, makanan belum dibuka. Mengapa kamu terburu-buru? Masih ada beberapa hidangan yang tersisa untuk dimasak. Ketika mereka semua siap, mari kita makan bersama." Lalu dia berkata, "Kamu mengeluarkan hidangan daging goreng ini dulu." Petik 1. Oh. Beberapa dengan enggan meletakkan sumpit mereka, Chen Minran menjawab, dan kemudian mengeluarkan hidangan daging goreng dan meletakkannya di atas meja. Kemudian dia melihat hidangan daging goreng di atas meja. Chen Minran tiba-tiba menelan air liurnya. Meskipun dia ingin makan beberapa potong lagi, kata-kata Lin Minggang masih di telinganya, jadi dia tahan dengan itu. Tapi tiba-tiba sebuah tangan di sebelahnya mengulurkan tangan dan meraih sepotong daging cepat. Chen Minran tiba-tiba berseru, lalu berbalik untuk melihat bahwa ayahnya Chen Qiang. Dia segera terdiam, ayahnya sebenarnya telah menjadi anak, langsung untuk mengambil daging untuk dimakan. Pada saat ini, Chen Qiang telah memasukkan sepotong daging ke mulutnya. Begitu dia memasukkannya ke dalam mulutnya, matanya menyala dan dia tidak bisa membantu memberi Chen Minran jempol. Ya Tuhan, putri, kapan masakanmu menjadi begitu kuat? Rasa dan tekstur daging bisa dibuat oleh koki top. Petik 1. Kemudian dia ingin menangkapnya secara langsung. Ayah. Wajah Chen Minran berubah menjadi hitam, langsung memblokirnya,
dan kemudian berkata, "Kamu selalu tahu keterampilan memasak putrimu. Meskipun itu cukup bagus, bagaimana kamu bisa menggoreng rasa ini?" "Ah, bukan kamu, apakah itu?" Chen Qiang mengalihkan kepalanya sedikit dan menatap Lin Ming yang sibuk di dapur. Chen Minran mengangguk. Kemudian Chen Qiang tidak bisa menahan nafas. Sepotong daging tadi, dia bisa yakin, adalah potongan daging terbaik yang pernah dimakannya dalam hidupnya. Dan rasa seperti ini sebenarnya dari tangan Lin Ming. Lin Ming hanya di awal 20-an. Bahkan ketika dia lahir, dia mulai belajar memasak. Apakah sulit baginya untuk mencapai level ini? Selain itu, kemampuan Lin Ming untuk menyelamatkannya dari sekelompok bajingan lokal. Untuk sesaat, Chen Qiang merasa bahwa Lin Ming bahkan lebih tidak biasa. Kemudian dia sangat bahagia, karena pria muda yang begitu kuat adalah pacar putrinya, adalah menantu masa depannya. Dia berkata dengan tawa, "Anak perempuan, mata ayahku baik. Aku bilang Xiaoming sangat baik. Ini sangat bagus. Kamu lihat, Xiaoming begitu pandai memasak sekarang. Orang-orang muda saat ini senang memasuki dapur sekali. Bagaimana ada orang yang memiliki keterampilan memasak yang baik? Menurutmu, apalagi Xiaoming dapat menyelamatkan ayahmu dari sekelompok bajingan lokal?" Petik 1. Lalu dia tampak khawatir dan tulus. Pasti ada banyak orang yang muda, mampu dan tampan seperti Xiaoming yang mengejar. Jadi, putri, Anda harus mengikat Xiaoming ke sisi Anda, atau Anda akan dirampok jika Anda tidak hati-hati. Ayah, kamu terlalu banyak berpikir. Chen Minran tidak bisa tertawa atau menangis. Aku pergi ke dapur untuk membantu. Lalu langsung ke dapur. Chen Qiang juga ingin melihat bagaimana Lin Ming membuat makanan lezat. Ketika bel pintu berdering, dia harus membuka pintu. Ketika dia melihat orang-orang di luar pintu, Chen Qiang terpana dan kemudian sangat gembira. "Tuan Wu, kenapa kamu di sini?" "Ya," orang yang tiba-tiba muncul adalah Wu Sunyi. Chen Qiang tidak asing dengan Wu Yanyi. Dia adalah presiden Pengyu Group Company, dewi banyak pria di kota Haizu, dan bos putrinya. Untuk Wu Sunyi, dia hanya memiliki rasa hormat dan kekaguman. Wu Sunyi tidak memiliki udara untuknya, dan kadang-kadang bahkan memberinya ilusi bahwa dia akan membawanya sebagai ayahnya. Wu Sunyi tiba-tiba muncul, dan Chen Qiang tidak terkejut, karena setiap akhir pekan, Wu Sunyi dan putrinya akan pulang untuk makan malam. Namun, hari ini bukan akhir pekan, jadi Chen Qiang masih sedikit tertegun, dan kemudian dia dengan cepat membiarkan Wu Sunyi masuk ke kamar. "Apakah Minran di rumah?" Wu merokok Yi untuk menyapu ruang tamu mata, tidak melihat Chen Minran, tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan cara. Bab 50. "Aku sibuk di dapur," kata Chen Qiang sambil tersenyum. Dia berkata kepada Wu Yanyi, "Tuan Wu, silakan duduk." Petik 1. Mendengar bahwa Chen Minran memasak di dapur, Wu Sunyi merasa lega. Memang, dia khawatir ketika dia melihat Chen Minran dan Lin Ming naik bus di gerbang gedung Pengyu. Kembali ke rumah, kekhawatiran ini tidak berkurang, tetapi lebih serius. Dia merasa bahwa Lin Ming telah terhubung dengan Chen Minran. Dia benar-benar ingin menghentikan ini terjadi. Dan untuk Chen Minran ke telepon, juga tidak berhasil. Wu merokok Yi di rumah bahkan lebih tidak bisa duduk, ini baru saja datang. "Tuan Wu, kamu belum makan. Ayo makan bersama." Pada saat ini, kata Chen Qiang. Melihat Wu Yanyi mengangguk, Chen Qiang bahkan lebih bahagia dan berkata, "Hari ini adalah pertama kalinya Boiran untuk pulang. Memasak pemuda ini luar biasa. Anda juga dapat merasakan masakannya." "Apa?" Tiga kata pacarnya mengejutkan Wu Sunyi. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Chen Qiang. Lalu dia menjawab dan bertanya, "Pacar Minran?" "Ya," Chen Qiang mengangguk, "dia dan Minran adalah kolega dan karyawan di perusahaan Anda." Petik 1. Wu Sunyi bahkan lebih bingung ketika mendengar bahwa Chen Minran memiliki pacar. Bagaimana dia tidak tahu? Selama Chen Minran memiliki pacar,
dia pasti akan memilih untuk memberitahunya pada saat pertama. Dia benar-benar yakin akan hal itu. Keduanya sibuk di dapur. Melihat Wu Sunyi tampaknya tidak tahu Lin Ming, Chen Qiang sedikit bingung, tetapi kemudian dia mengatakan sesuatu. Ketika Wu Sunyi bangkit, dia pergi ke dapur untuk melihat pacar Chen Minran. Pada saat ini, hatinya agak marah. Chen Minran membuat pacar, sebenarnya tidak memberitahunya pertama kali. Pada saat ini, Chen Minran keluar dengan hidangan makanan goreng Lin Minggang. Ketika dia melihat Wu Sunyi datang ke arahnya, tangannya gemetar, dan piring di tangannya hampir jatuh ke tanah. Reaksinya juga cepat, segera pintu dapur, untuk menutup. Lalu dia berjalan ke Wu Yanyi dan berkata, "Tuan Wu, mengapa kamu di sini? Sebelum kamu datang, kamu tidak menyapa aku di muka. Aku juga menyiapkan banyak hidangan." Petik 1. Dikatakan dengan sengaja dimasukkan ke tangan piring ke Wu Merokok Yi di depan berkumpul bersama. Mengapa? Wu Sunyi mencium bau nafsu makannya benar-benar terangsang, tetapi dia masih menanggungnya. Lalu dia menatap Chen Minran dengan sedikit kemarahan dan berkata, "Jika aku menyapa kamu di muka, bagaimana aku bisa melihatmu membawa pulang pacarmu?" "Pacar saya." Chen Minran tertegun. Maka dia tidak bisa membantu tetapi merasa pahit. Dia tidak harus memikirkannya. Pasti ayahnya yang memberitahu Wu bahwa Lin Ming adalah pacarnya. Namun, dia tidak pernah mengakui bahwa Lin Ming adalah pacarnya di depan ayahnya. Dan ini adalah angan-angan ayahnya. Dia masih bisa ingat bahwa Wu Sunyi mengingatkannya untuk menjauh dari Lin Ming. Tetapi sekarang, jika Wu Sunyi melihat bahwa Lin Ming telah dibawa pulang, itu adalah ayahnya yang mengatakan bahwa pacarnya akan sangat marah sehingga dia akan membanting pintu. Mungkin dalam kemarahan, itu tidak perlu untuk memecatnya. Ini benar-benar sesuatu yang tidak ingin dia lihat dalam mimpinya. Pikirkan saja, Chen Minran dengan cepat berkata, "Manajer umum Wu, di mana saya punya pacar? Jika saya punya pacar, saya akan memberitahu Anda untuk pertama kalinya." Ini kesalahpahaman. Petik 1. Salah paham. Wu Sunyi sedikit bingung. Sehat. Chen Minran mengangguk, bahkan, ayahku salah paham. Petik 1. Oh. Wu Sunyi merasa lega. Tuan Wu, apakah hidangan ini sangat lezat? Masuk dan rasakan. Chen Minran kemudian dengan cepat menarik Wu Sunyi ke dapur, dan kemudian memikirkan cara untuk mengirim Lin Ming keluar. Wu Sunyi terpercaya Chen Minran. Sejak Chen Minran mengatakan itu salah paham, dia tidak menyelidiki. Bagaimanapun, hidangan berbau lezat dan dijual dengan sangat baik. Saya tidak ingin menciumnya. Saya hanya ingin memiliki selera sekaligus. Itu bagus. Begitu dia mencicipinya, Wu Sunyi tidak bisa menahannya. Lalu dia berkata, "Tidak heran ayahmu memberitahuku bahwa pria ini adalah pacarmu. Dia memenuhi syarat untuk keterampilan memasaknya. Tentu saja, itu tergantung pada penampilannya. Jika mereka terlalu miskin." Chen Minran tidak bisa mendengarkan lagi. Wu Yanyi tidak tahu bahwa orang ini adalah Lin Ming. Jika dia tahu, dia akan marah. Dia menyela dan berkata, "Tuan Wu, kamu makan dulu. Aku akan membantumu di dapur." Kemudian dia bergegas ke dapur dan segera menutup pintu. Lin Ming, tidak. Pada pandangan pertama, Chen Minran berkata pada Lin Ming dengan wajah gugup. "Apa masalahnya?" Karena dia sibuk memasak, pintu ditutup oleh Chen Minran, jadi untuk sesaat, Lin Ming tidak memperhatikan situasi di ruang tamu. "Inilah Tuan Wu." Petik 1. Datang ketika kamu datang. Meskipun agak tidak terduga, Lin Ming tidak peduli. Namun, ketika dia melihat penampilan Chen Minran yang sangat gugup, dia masih sedikit penasaran, ada apa? "Jangan selamat datang Tuan Wu ke rumahmu. Lihat, dahinya gugup penuh keringat." Petik 1. Tidak semua karena kamu. Chen Minran tidak memiliki jalan napas yang baik. "Saya." Lin Ming bingung. Bersenandung. Chen Minran berkata, "Sebelumnya, manajer umum Wu mengingatkan saya bahwa Anda adalah putra warna.
Anda tidak dapat menggerakkan mata Anda ketika Anda melihat seorang wanita cantik. Dia meminta saya untuk berjaga-jaga dengan Anda dan menjauh dari Anda. Tapi sekarang, kamu dibawa pulang. Jika Pak Wu tahu, dia akan sangat marah sehingga dia akan memecat saya secara langsung. Petik 1. Hei, kupikir itu sesuatu. Katakan saja padanya aku di rumahmu. Lin Ming tidak peduli. Jangan khawatir, Wu tidak akan memecatmu. Petik 1. Tapi, Chen Minran masih takut dengan kemarahan Wu Sunyi. Selama itu, karyanya sangat baik, dan Wu Sunyi sangat puas dengannya. Dia benar-benar tidak ingin melihatnya. Karena itu, Wu Sunyi memiliki beberapa pandangan buruk tentangnya. Kamu tidak berani memberitahunya. Biarkan aku mengatakan itu. Lin Ming akan keluar. Tidak, aku akan memberitahumu. Chen Minran mengepalkan giginya. Kakinya sepertinya dipenuhi dengan air timah. Dia keluar perlahan. Dia melihat bahwa di restoran, Chen Qiangzheng dan Wu Sunyi berbicara dan tertawa, tetapi dia melihat bahwa wajah Wu Sunyi agak buruk. Dia tidak bisa menahan bertepuk tangan di hatinya. Pasti ayahnya yang memberitahu Wu Sunyi tentang Lin Ming lagi. Minran, ayahmu baru saja mengatakan kepada saya bahwa nama pacar Anda adalah Lin Ming. Apakah ini Lin Ming lainnya? Benar saja, melihat Chen Minran keluar, Wu Sunyi bertanya langsung. Yah, ini adalah berkah, bukan bencana, tetapi bencana. Petik 1. Chen Minran menghela nafas di dalam hatinya, maka dia hanya bisa menggigit giginya dan mengangguk, ya, itu dia. Petik 1. Tiba-tiba, Wu merokok Yi Teng untuk sementara waktu, berdiri. Dia benar-benar Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.